sampailah risalah Islam itu kepada kita semua, sehingga kita tahu dengan istilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang ibadah, mana yang maksiat. Dan salah satu yang akan kita bahas bersama adalah yang sudah berulang setiap bulan Dzulhijjah, satu ritual yang dalam rangkaian hari raya. Bagaimana yang kita tahu, kita ini mempunyai atau disyariatkan kepada kita dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Antara Idul Fitri dengan Idul Adha ini besar mana? Modho napa beda? Nek neng Jawa gede Idul Fitri. Kenapa? Karena kali Idul Fitri sampai menggerakkan mudik nanti macet ke ngendi-ngendi. Idul Adha tidak sampai menggerakkan mudik. Kenapa? Karena salah satu diantaranya di tempat masing-masing disibukkan untuk menyambut Idul Adha. Namun menurut sabda Rasulullah, hari besar yang paling besar itu adalah Idul Adha, baru Idul Fitri, kemudian Nabi di dalam hatinya baru menyebutkan hari Arafah. Idul Adha ini kenapa kok menjadi hari yang terbesar? Karena ya Nabi menetapkan begitu, dan diantaranya penyambutannya lebih panjang dan lebih lama dibanding Idul Fitri. Idul Fitri itu takbirane mung wiwit, kalau dipaham agama di Muhammadiyah, mulai terbenam matahari 1 Syawal, berakhir ketika khotib naik atau imam naik sholat. Jadi rampung sholat sudah tidak ada takbiran. Sedangkan Idul Adha mulai kapan takbirannya? Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi subuh tanggal 9 Dzulhijjah dan berakhir pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi berapa hari itu? 4 hari lebih setengah. Karena yang tanggal 9 ini hanya separuh hari. Ini kemudian menjadi lebih besar lagi karena di hari raya Idul Adha ini termasuk rangkaian dalam melaksanakan ibadah haji. Ya, dalam ibadah haji itu terangkai di hari-hari perayaan Idul Adha, dan tentu termasuk rangkaian menyembelih kurban ini kan termasuk rangkaian perayaan Idul Adha. Ada yang beda tentang syariat kurban ini, ya, kurban ini secara secara umum di jumhur ulama menjadikan hukum berkorban ini adalah sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang ditekankan, yang hanya sebagian kecil dari di kaum dohiri, paham dohiri, meletakkan korban itu wajib. Ya, ini pendapat minoritas, ya. Kenapa mereka meletakkan korban kok wajib? Karena ada hadis itu, man wajada sa'ah falam yudohi fala yaqrabanna mushollana.
siapa yang mempunyai kemampuan kok tidak menyembelih binatang hewan kurban, maka jangan menghadiri sholat id yang kami selenggarakan. Musola di situ yang dimaksud adalah tempat sholat id. Ya, kenapa dinamakan musola? Karena Nabi sholat idnya tidak di masjid, ya, tapi diselenggarakan pada waktu zaman Nabi ini di luar kota Madinah. Ya. Engkang sampun tindak masjid Madinah kata Pak Nabani pun ya, dari arah di masjid Madinah itu juga ada namanya Babus Salam, ya. Tapi yang bisa masuk Babus Salam ini adalah kaum pria, karena kaum perempuan tidak diperkenankan, ya, kenapa begitu? Karena di zaman Nabi memang ada dikhususkan masuk masjid itu kalau perempuan lewat yang kemudian diberi nama Babun Nisa. Ibu-ibu yang sampun tindak Madinah namun persa Babun Nisa di Masjid Nabawi, pintu perempuan dereng masjidnya madhep teng pundi lali madhep mengarep lagi kenangi menghadap ke utara. Babu Salam itu di pintu pojok, ya, kidul kulon, ya, pintu masuk pojok kidul kulon. Ada menara, bawahnya itu namanya Babu Salam. Dan berjajar ke utara dinamakan Babus Siddiq. Ya. Kenapa? Karena dulu di situ adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mungkin tidak mereka dengan pados sih. Saya pengen cepat ketemu mengajak pulau. Jamaah haji yang di KP Aisyah yang bersama saya tentu yang mau saya ajak muter masjid untuk mengenalkan cara Masjid Nabawi. Babu Nisa yang sekarang ada di Masjid Nabawi sudah tidak digunakan untuk masuk perempuan. Karena seluruh Masjid Nabawi zaman Nabi kalau pas waktu tidak untuk ketika waktu sholat semuanya digunakan untuk laki-laki. Namun untuk yang namanya Babu Nisa ini ditutup, jadi laki-laki tidak bisa masuk di situ. Arahnya di mana? Arahnya di pojok lor wetan. Jadi maksudnya dari barat dari timur ke barat, pintu paling utara. Sampai sekarang ditulis itu Babun Nisa. Nah di Babu Salam itu bablas ke barat, nanti akan ada jalan. Jalan itu juga dinamakan Jalan Babu Salam, jalan paling lebar di seluruh kawasan kota Madinah. Ya. Kenapa? Karena memang dilebarkan. Di komplek itu adalah penampungan jamaah haji terbesar di kota Madinah, sehingga jalannya diperlebar. Nih jamaah haji brol keluar dari masjid, jalan itu menampung untuk orang yang berjalan berbondong-bondong. Nah di sebelah selatan Jalan Babu Salam ini ada masjid. Setelah kantor takmir Masjid Nabawi, Masjid Haramain di Mekah Madinah itu takmire dadi siji. Takmire Masjid Mekah, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi takmire dadi siji ning kantore ning Madinah. Cukup besar, cukup tinggi kantor masjid, kantor takmir nganti lantai berapa. Sebelah baratnya ada masjid. Nah, masjid ini ke selatan dulu adalah kompleks sholat id Rasulullah, dinamakan musola. Nah, ada 3 masjid yang diabadikan sebagai terdengar bahwa itu dulu sholat id Nabi neng kono. Ternyata Nabi sholat itu orang asik manggon, ngolah alih.
Kok iso ngolah-ngali lah dhisik ora-ora kabeh. Yang paling selatan didirikan Masjid Ummah, yang agak ke utara didirikan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, yang paling utara didirikan Masjid Ali. Orang-orang Syiah mengira bahwa Masjid Ali ini masjid tinggalane Ali, maka banyak berkumpul di sana. Nah itu musola. Jadi zaman Nabi orang kena masjid itu munggu tengah. Nah, Nabi mengatakan sapa sing duwe kemampuan kok ora gelem milih hewan kurban, aja cerdak-cerdak, aja teka ning musolaku. Ini oleh kaum Zahiri yang dipelopori Abu Dawud memahami nek ngono kurban iki wajib. Tapi ulama-ulama yang lain mayoritas yang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang ilmu kalam ya, jadi mungkin perlu kami sampaikan sedikit. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan mazhab fikih ya, jadi nek wong ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ora kok perkara Syafi'i, ora perkara Maliki, tidak ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mazhab aqaid atau dalam istilah di ilmu kalam. Nah ini yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti paham akidahnya Asy'ariyah maupun Al-Maturidiyah ya. Kalau fikih itu tidak masuk mazhab Ahlus Sunnah ya, mazhabnya ada Syafi'i, Maliki, Hambali gitu. Abu Dawud Al-Zahiri secara harfiah melihat itu karena tidak boleh mendekat kepada tempat sholatku, maka ngono kurban wajib. Tapi ya mazhab yang lain tidak memandang wajib, tapi sunnah muakkadah. Alasannya apa? Alasannya Nabi tidak pernah ngabsen wong sing melu jamaah sholat. Ngacung sing ora meleh kurban sapa ki? Kon mulih tidak. Hanya menyampaikan saja tapi tidak menindaklanjuti eneng juru absen sing melu sholat Id ya, sehingga sampai sekarang tidak ada absen di sholat Idul Adha. Ngabsen sing kurban oleh nyedak, sing ora kurban mampu ora oleh melu salat ya. Kemudian kurban ini termasuk rangkaian di dalam merayakan sholat Idul Adha. Di hari raya Adha itu dirangkai dengan pengagungannya, satu melaksanakan sholat Id yang pertama melantunkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apal betul Bu? Soalnya ibu-ibu kan arang-arang melu takbiran. Nah, ini bukan kewajiban berjamaah sebetulnya, tapi kewajiban, bukan perintah untuk dilaksanakan untuk dengan jamaah, tapi adalah secara munfarid. Jadi takbiran ijen betul nopo-nopo karena semacam itu masuk pikir. Nabi dulu diriwayatkan ketika takbiran ini orang ngajak bareng-bareng takbiran di masjid. Maka ketika Idul yang ada dalilnya kan Idul Fitri itu ya, itu kan disebutkan Nabi itu mengumandangkan takbir dari rumah beliau sampai ke musola. Jika kalau di jalan dengan lewat itu bertakbiran. Maka nanti monggo tentu mengumandangkan takbir kira ketangping sedino pisan ya. Kalau ikut sholat di masjid biasanya habis sholat wajib itu ketika hari-hari Idul Adha sampai hari Tasyrik ini selalu diadakan habis imamnya membimbing untuk takbiran. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat Id bagi yang ya, sholat Id ini pun ada yang menyatakan wajib ya, lagi-lagi Abu Dawud Al-Zahiri, yang lain-lain sholat Id ini sunnah muakkadah ya. Kenapa Dawud Al-Zahiri kok mewajibkan? Karena Nabi ketika memerintahkan untuk datang ke sholat Id ini
termasuk para ibu yang kebetulan berhalangan, termasuk kalau di zaman Nabi gadis-gadis pingitan. Di zaman Rasulullah sekarang kan wis reneng pingit tau Pak. Wis rata nate mireng ya pingit. Pingit ki disimpen. Dipingit gadis itu kalau sudah masuk dewasa kemudian oleh orang tuanya di dalam sistem yang mungkin sampai sekarang ini wis ning Arab wis ora. Itu kemudian dipingit tidak boleh keluar. Keluar hanya ke ya neng pacar apa ya ora, neng sumur, neng kamar mandi ya, sampai nanti datangnya wong ngelamar ya. Salah satu yang menjadikan Ibu Kartini dianggap pahlawan itu kan bukan ini termasuk mendobrak pingitan. Tapi sebetulnya yang lebih dahulu mengadakan gerakan mendobrak pingitan ini adalah Kiai Dahlan. Pantai mireng dereng Kiai Dahlan njaluk ngubengi neng wong tua sing di anak gadis tamat SD terus do dipingit. Itu kan Kiai Dahlan keliling ditembung anakmu di sekolah ke, yang akhirnya muncul menjadi pimpinan Aisyah. Itu mula bukane Kiai Dahlan keliling nembungi orang-orang kauman yang punya anak gadis tamat SD terus dipingit ditembung anak buat di sekolah ke, karena yang pentak Kiai jangan dibolehkan sekolah kita pun di Kiai yang banyak disekolahkan ke sekolah guru. Inilah yang jadi tikal bakal Aisyah itu punya banyak taman kanak-kanak karena yang menyelenggarakan sekolah taman kanak-kanak yang pertama termasuk mungkin di dunia umum ini adalah Aisyah. Ya, kembali dan ketika sholat id ini gadis-gadis pingitan ini diminta juga ikut hadir. Sehingga Abu Dawud mengatakan sholat id ki wajib ya. Tapi yang lain ulama yang lain tidak mengatakan begitu. Kenapa? Karena Nabi berulang kali sholat sing wajib, menyatakan sholat sing wajib itu ya sedina sewengi ping 5. Nah, kemudian syariat kurban ini adalah melanjutkan syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, tadi bagaimana ayat yang sudah dibaca oleh Qori itu kan menceritakan ketika Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih Ismail ya, tempat menyembelih ini kemudian diabadikan sekarang untuk tempat lempar jumroh ya, lempar jumroh singkang tidak kaji tidak umroh biasanya sing ora kaji umroh ya dipiknike ke tempat jumroh saya kelingan dan barang jumroh Bu Imin berarti yang pernah kelingan ya tempat lempar jumroh di Mina. Ada berapa itu yang lempar? Ada 3 ya. 3 ini diriwayatkan karena ketika ini kok melakukan ngulon aja juga ya. Wong Mekah itu ngulon ning mlakune wong balang jumroh kok ngulon. Kan ceritanya ketika di tempat yang pertama digoda setan untuk tidak menyembelih putranya, setannya dibalangi nganggo kerikil. Nah, berjalan lagi sampai tempat yang kedua digoda lagi setannya dibalangi nganggo kerikil. Nah, kemudian sampai tempat yang ketiga yang paling barat digoda lagi setannya dibalang. Nah, tempat-tempat lempar setan inilah yang kemudian diabadikan menjadi lempar jumroh. Yang terakhir inilah yang tempat penyembelihan Nabi menyembelih Ismail yang ketika itu kemudian ternyata diganti dengan gibas. Nah, itulah maka orang-orang Arab itu sampai sekarang nek korban yang paling pentingan nek ora unta karo sapi pedus gibas. Tahu pedus gibas Pak? Gibas ki nek ngene ngarani gembel. Nih pedus gembel ya. Kenapa kok gembel?
wulune sing gembel. Ya. Gembel itu rambut sing ngerakno dijungkati. Ini ngarani dhisik ngene wong edan piring wah. Kaedane temen tenan kan. Rambute nganti gembel. Ya, ini karena Nabi Ismail digantikan dengan gembel, dengan wedhus gembel. Dulu di tempat yang dipercayai tempat nyembelih kambing gantinya Ismail ini dekat dengan Jumrah Aqabah. Di sana dulu saya membaca sejarahnya itu didirikan monumen kecil musola nih cara kene. Tapi karena ini mengganggu orang lempar jumrah dibuka. Nah, kemudian kalau sekarang kewajiban ini kemudian dilaksanakan, tidak harus wedhus gembel. Nabi memberikan keleluasaan untuk memilih. Yang pertama menyembelih kambing sebagaimana yang dilakukan Nabi. Nabi ternyata selama menyembelih korban belum pernah menyembelih sapi, apalagi belum pernah menyembelih unta, apalagi sapi. Nah, Nabi yang disembelih apa? Kambing. Jadi kambing 2. Nah, di sini hadisnya tidak usah saya baca. Menyembelih kambing 2. Nabi kalau disebutkan ternyata Nabi orang setelah di Madinah itu seorang yang wedhus nek arep nyembelih mundut sing dipundhut mesti sing lemu sing bertanduk dadi wis dah dewasa mergo sumune wis sudah muncul. Kemudian yang sampai dilahirkan betul sing do pengen tiba tuh sikile ireng terus nuwun sewu nek cara Jawa congore ireng. Ngerti congor mboten, Pak? Lho, congor niku nek awake dhewe cangkem. Yen kewan ora cangkem. Ning yen berkaki 4 jenenge congor. Congor niku mboten kasar. Lek kasar mergo sing dicongorke mboten kewan ning wong, lah niki kasar kiyane. Sampai juga disebut kok congore irenge, sing ireng apa wulune apa wong sing congore nang sini itu. Nah, kemudian 2, yang satu ternyata diatasnamakan untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Umatku yang mengucapkan syahadatain ya. Dan yang satu untuk dikorbankan untuk Muhammad dan keluarganya. Jadi artinya satu kambing ini adalah untuk satu keluarga. Jadi Nabi ketika menyembelih, nanti bisa dipraktekkan itu menyembelih hewan kurban itu ternyata Nabi minta memberi contoh dan memberikan perintah tidak hanya bismillah, tapi setelah bismillah itu takbir, sehingga dilafalkan, dijadikan lafal bismillahi Allahu Akbar atau bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Baru kemudian menyembelih, dan sebelum menyembelih Nabi berdoa. Mau sing tukang jagal, adungane nek diwaca komplit ya kesuwen. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah ini ada min Muhammadin wa alihi, ini adalah korban dari Muhammad dan keluarganya. Maka itulah ketika menyembelih ini yang paling bagus, yang disebutkan siapa yang berkorban. Ya, kayak kalau kita mengikuti wonten ingkang sampun nate pas kaji mirsani ning menyembelih dam. Ternyata nggih, Pak Nafiani ora bareng aku soalnya. Nek bareng aku tak jak mlaku ning penyembelihan korban. Ya, luar biasa orang-orang Arab ini dalam ngopeni wedhus. Nanti di video dulu saya yang punya videonya, kalau tidak dihapus
Pak Samsudin bendahara PDM ya, itu dulu haji 2014 bersama kami, saya ajak sana. Ini beleh wedhus ki ijen, ditumpuk berang-berang, tidak harus dicekel apa namanya kakinya depan itu tidak, kemudian cekel dase, waksar klekek, sudah wes boleh sar. Hanya diajar, jadi doanya mau disebut namanya saja. Hadali disebut namanya saja. Nah, yang paling menakjubkan ternyata ngeleti wedhus siji di toplet penyembelihan itu orang nganti 5 menit. Jadi kaya ngiculi wong cucul klambi niku. Serat terus. Kok cepet banget ya. Ya di video ning bae niroke ya angel. Keyangan saking ahlinya. Nah, kemudian kalau sapi dan unta, nah sapi kalau yang disebut di hadis itu sapi ya. Tapi kalau di sini juga dikiaskan juga sapi ini boleh dengan kerbau. Ya. Kenapa kok boleh? Karena podo-podo derajate sapi karo kebo ki podo napa? Ya, cara Jawa raja kaya, raja kaya. Dadi kewan sing gede-gede niku wong Jawa le ngarani raja kaya, kebo sapi, wedhus, tapi terutama kebo dan sapi. Sebab ada tempat yang tidak mau menyembelih sapi. Pundi, Pak? Kudus, Kudus niku golek soto sapi pun nek sakniki, nek dhisik mboten enten. Entene soto iwak kebo. Maka itu boleh berkorban dengan sapi untuk 7 orang. 7 orang ini maksudnya 7 keluarga. Tapi untuk sapi sendirian boleh tidak? Boleh. Sing ora ning tuntunan iki nek sapi siji nggo keroyokan wong sak RT. Nah, kerbau juga untuk 7 orang. Yang ada perbedaan itu unta, sebab di hadis Nabi ada disebutkan 7, ada disebutkan 10. Bisa untuk 10 orang, bisa untuk 7. Tapi kalau kita melihat besarnya, nek nggo wong 10 dibanding sapi memang lebih besar unta, besar unta yang besar-besar. Kemudian berikutnya adalah sunnah-sunnahnya di dalam menyembelih. Yang pertama di dalam hadis ini, nanti kalau mau di sini ada namanya tuntunan ibadah korban yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah oleh Pak Gung dan Ranto, mengambil dari kalau di putusan tarjih belum ada tentang tuntunan korban ini ya. Di tuntunan di kitabnya Pak Agung Danarto ini, jadi sunnahnya orang yang disebutkan di dalam perintah Rasulullah itu nek iso korban kuwi dibelah dhewe. Ya, di korban belah dhewe. Ini karena apa? Nabi pernah minta kepada putrinya Aisyah. Aisyah kuwi nek korban belah dhewe, lagi mboten wantun. Nek ora wani belah ya tunggono. Ini maka ini sunnahnya. Tapi mungkin kalau sekarang sudah tidak lagi kemudian praktis, karena sekarang korban itu diambil dengan asas manfaat, sehingga lazismu ini menggerakkan berbagai kegiatan untuk korban di kampung, ya. Korban di pelosok nih. Ini ada kegiatan dari lazismu, ada rendangmu, jadi korban tidak rendang terus itu nanti korban yang disembelih di pelosok. Tahun ini menurut edaran akan disembelih di daerah Wonogiri. Pun tiba yang lagi lali ya. Kok kesubat berarti saya di Wonogiri ya. Karena sudah memandang bahwa di Solo, di kota-kota itu penyembelihan korban kadang-kadang sudah
overload nganti lear ngedum judeg mergo nek ditum tanggale nganti keduman 3 kilo kok isih turah ya kayak itu asas manfaat, sehingga ini hanya saya bacakan. Kalau menyembelih sendiri ya itu lebih bagus menyembelih dengan tangannya sendiri. Sing pun nanti nyembelih wedhus sinten niki mboten jagale enten mboten begini Pak Anies. Oh iya Pak Yanto. Mbak ngomong nyembelih ngoten mboten saben wong wantun ya Pak. Saya tuh punya tetangga dulu pawakane jentot kaya petinju. Ning mbleh pitik ra wani. Angger mbleh pitik mesti bengok-bengok panggil saya. Terus sampeyan ki ya lucu nek ngatat-ngatat wani kok mbleh kok ra wani. Ora tegel kok. Lah mangan kok tegel. Ya, jadi kalau menyembelih nanti ya mengikuti apa yang dilakukan Nabi, nek iso kewane diadepke neng kiblat. Dadi mujur pun tidak mriki. Ngidul. Nek mujur ngalar walik, soalnya sing nyembelih kan tangan tengen nggih. Dadi kewane diujurke ngidul. Nah, jadi nuwun sewu tracake kewan kuwi ning kulon iki dianggep madhep ning kiblat. Lah congore ning kulon. Mergo nek kewan kok ora diitung, ora duwe rai kewan. Raine ngono kok ra eneng. Sing eneng mung congor karo motor niku. Jadi tadi menghadap kiblat, dan karena kebiasaan, karena ada perintah Rasulullah ketika kamu menyembelih maka baguskanlah menyembelihmu itu, maka di kitab fikih itu diterjemahkan nek nyembelih kuwi nek wis daging pladinge makser aja diangkat. Maka itu kalau bisa sak klekekan wis pedot. Untuk itu jagal kudu duwe peso lating spesial ndadake sing saka waja tenan. Saka sing apik napa? Per napa? Nggih, per. Ya. Laker juga bagus dipakai buat pedang untuk nyembelih. Dan kemudian itu tadi ketika menyembelih mengucapkan bismillah dan takbir, dan kemudian sekali sembelih. Dan kalau di tuntunan Kementerian Kewan, Kementerian apa Pak? Oleh salah pertanian ya. Jadi menyembelih ini juga harus memperhatikan pri kebinatangan. Nek wong kan pri kemanusiaan. Kalau di sana dinamakan memperhatikan kesejahteraan hewan. Jadi nek iso mangke nyembelih ITS niki hewan nek punjul kok siji. Le nyembelih hewan iki aja diruhke kewan liyane. Aja diruhke kewan liyane. Soale kewan ki ya mudeng. Mudeng ya diruh ya mudeng, nek kayak kancaku dibelah lu mudeng, jadi terus ada perubahan, mungkin stres, mungkin apa ya. Kemudian berikutnya tentang yang terakhir, hewan syarat hewan yang disembelih itu tadi kalau diterjemahkan di perintahnya Rasulullah itu kan musinah ya. Musinah ke wis tekan umur ya, nek wedhus masuk berapa Pak? Umurnya masuk tahun kedua, jadi umur setahun genep. Nah, kalau unta ingat saya umur 5 tahun. Nah, kalau sapi umur 3 tahun. Tahun ketiga. Nah, ini cuma kesulitannya kan kita tidak pernah bisa mendapatkan surat kelahiran hewan.
Lah terus lek ngecek pripun niku. Nek wedhus jarene yen wis powel. Powel niku napa? Powel ki untune wis ganti. Nah, mula yen anene wedhus niku nuwun sewu lambene wedhus niku. Nggih dadi congore wedhus niku dibuka ben ketok untune. Oh wis powel iki. Kula ya ora mudeng titikane untune piye ngono iki Pak. Ngandel mawon kalau sing dodol. Le Pak pun powel nggih. Aku kono-kono nggih kula nggih matur nggih. Hapus ya ora ngerti. Mungkin sapi ya yang kita ini hapus powel. Sapi nek nitip pripun Pak ya? Di oh, lah ya kita yang ngandel mawon karo sing ngingu. Nek sing dodol kabeh mesti kandha iki wis powel iki wis umur iki wis umur. Pertanyaannya, bolehkah kita menyembelih hewan selain kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, atau onta dan sejenisnya? Nah, contohnya apa? Belah pitik, gandeng sudah ramangan wedhus, Pak Jojo Bluder kabeh, saiki kurbane diganti pitik. Harus jumlahnya disesuaikan dengan harga kambing. Di wedhus siji nek tukokne pitik oleh pira? Boleh tidak nih Bu? Tidak boleh. Tujuannya apa? Karena ini adalah ibadah. Oleh ombeleh pitik, Nabi mesti sudah memerintahkan sing ora iso golek wedhus pira gantinen nganggo pitik sakmene. Ora iso golek wedhus nggih pun. Kemudian tempat menyembelih korban. Tempat menyembelih korban ini kalau kita kaji di kitab-kitab fikih, yang paling utama di mana? Yang paling utama kalau menurut yang dilakukan Nabi di tempat sholat id. Jadi kewane disembelih ning kono, nalika mangkat sholat kewane wis dituntun rono. Nah, tapi ini kalau sekarang kan tidak mungkin. Sholat id ning lapangan Kota Barat, terus lapangan ini dipaculi digaweke judangan, didenda karo sing duwe lapangan. Ya. Sholat id ning dalan, soalnya ketika lapangan kan do ning dalan. Terus wedhuse dibelah ning pinggir dalan kono, diseneni karo polisi lalu lintas. Mergo ganggu wong lalu lintas. Maka kalau sekarang ya disembelih di tempat yang sudah yang disediakan oleh panitia. Ya, saiki gak ning nggon sing longgar ning ndi kang ning kutha boleh nggon sing longgar ya angel. Ning SPKU mungkin di tempat parkir. Kemudian yang disuruh bagikan apa saja? Kalau perintahkan Nabi semuanya dibagikan. Cuma di fikih kemudian dipahami. Nek kulit ya apike ora dijuing-juing. Nah, pripun? Ya, bisa diberikan kepada yang punya untuk nanti dimanfaatkan atau diberikan kepada yang lain. Dengan dipahami juga bisa dimanfaatkan, mungkin dijual terus ditukokke apa kono. Kalau di zaman Rasulullah kulit ini dibagi. Saiki kulit ki didum mungkin ora do malah mudah diguwaki untuk bagian sakmene lar ngopeni pripun nggih. Ngopeni pripun. Nah, ini tentang pembagian. Kemudian yang terakhir ya di dalam kitab ini adalah kalau adab penyembelih tadi sudah kami sampaikan, jadi memperhatikan kesejahteraan hewan, salah satunya seperti yang dilakukan di jagalan itu, di jagalan itu
sapi yang akan disembelih itu ternyata dikumpulkan, kemudian hanya dikeluarkan satu-satu, di sing dibelah liyane ora doro. Syarat penyembelih ini kalau sekarang diatur. Saiki kan akeh sing ora wani mbelih dhewe terus do ngundang jagal. Nggih. Mergo iso mbelih ning ora iso ngupakara. Jagal biasanya sudah punya tim. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa sembelian yang halal ini hanya disembelih oleh orang Islam, apalagi kalau korban ya, disembelih orang Islam. Kemudian pada fikih Indonesia ini penyembelih itu nek iso sudah mendapatkan sertifikat dari penyembelih halal. Jadi dulu di MUI mengadakan kursus penyembelih, saiki wis ora sing lulus diwenehi sertifikat. Disyaratnya Islam, kalau di MUI disyaratkan juga ora mung Islam nggon KTP ning ya salat. Ya, sehingga ketika untuk mendapatkan sertifikat penyembelih halal ya, ini mereka dites le salat, ngakune salat iso salat tenan ora, nek ra iso salat ra sida diwenehi sertifikat penyembelih. Nah, insya Allah kalau yang di sini karena disembelih sendiri kita sudah yakin bahwa penyembelihnya adalah orang yang sholat. Kemudian yang terakhir, siapa yang diberikan yang diberi untuk hewan kurban itu, cara istilah zakat, ditasarufkan kemana? Nah, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan kalau di dalam Al-Quran itu kan ada dua ya disebutkan. Satu untuk dimakan sendiri, yang kedua diberikan kepada orang yang dikebakan namanya alqoni ya, disebutkan di ayat itu, diberikan kepada orang yang diberi istilah alqoni. Alqoni itu siapa? Alqoni itu orang yang memerlukan orang yang tidak langsung meminta jatah daging. Nah, sing langsung meminta ini dinamakan muqtar. Maka itulah di dalam fikihnya kemudian merujuk kepada yang dilakukan Nabi. Hewan korban ini kemudian dibagi tiga. Yang pertama untuk yang menyembelih. Yang menyembelih ini boleh bahkan dianjurkan untuk memakan daging kurbannya itu maksimal 1/3. Tidak mangke pesen karo nyembelih nggon umum len njaluk diukur. Pernah kami di masjid kami iki len njaluk kliwat sak pertelon. Njaluk sampil karo njaluk sijine apa? Lah iki kliwat sak pertelon wedhus iki daginge nek nggon sampil kuwi. Karo dijaluk apane ya entek gitu. Ya. Minta itu ada batasnya cuma 1/3. Nek mboten njaluk pripun kalau yang dikirimkan kemana-mana? Ya tidak apa-apa. Ya, tidak, karena sudah disesuai nyembelih adoh mung saat dikirimke. Tapi kalau yang lahirmu ini yang lewat korban rendangmu itu nanti akan dibagi diwenehi pirang kaleng dikirimkan kepada yang berkorban. Ya, wonten dengan sampun nate korban lewat lahirmu. Ya. Jadi kalau secara kembali kepada sadar, kalau lahirmu semuanya dan hampir semuanya dibagikan ya, karena untuk yang lebih mudah. Tapi aslinya hewan korban itu dagingnya adalah satu untuk sendiri, yang kedua untuk mereka yang namanya disebut alqoni ini kalau diterjemahkan pada sahabat-sahabat ya diberikan hewan korban. Kemudian yang ketiga memang diberikan pada mereka-mereka yang masih memang betul-betul memerlukan arang-arang mangan
daging. Arang-arang pangan daging artinya orang yang kesulitan di dalam ekonomi sehingga tidak mampu mengkonsumsi daging-daging. Nah, inilah yang kami sampaikan fikih dari hewan kurban yang insya Allah yang akan kita selenggarakan. Dan pada yang tadi Muhammadiyah sudah membuat edaran kapan hari raya Idul Adha penuntut dereng dari Majelis Takjih jatuhnya Idul Adha pada tanggal 17 Juni. Ini kami sampaikan karena Muhammadiyah sudah sejak zaman Kiai Dahlan tidak mempergunakan ru'yah langsung dengan mata, tapi menggunakan ru'yah dengan ilmu, yaitu menggunakan ilmu hisab. Dan sampai sekarang pada ini adalah tahun terakhir Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal. Kemudian wujudul hilal. Wujudul hilal itu artinya Muhammadiyah akan memulai tanggal 1 pada hari itu kalau ketika matahari terbenam, hilal atau bulan masih berada di atas cakrawala. Nah, ini namanya hilalnya wujud, meskipun belum bisa dilihat dengan mata, ning wis ono. Ini namanya kriteria wujudul hilal. Di Munas Tarjih kemarin di bulan Sya'ban itu ada Munas Tarjih di Pekalongan ya. Karena di Pekalongan maka Majelis Tarjih Jawa Tengah berinisiatif mengundang seluruh Majelis Tarjih di PDM se-Jawa Tengah dan ketua-ketua PDM sebagai peninjau. Salah satu poin yang dibahas bahwa mulai tahun 1446 Hijriah Muhammadiyah kriteria tanggalnya tidak lagi wujudul hilal, tapi menggunakan kriteria ru'yah global ya. Jadi sak donya satu tanggal. Nah, ini oleh sosialisasi ya saangelan meneh. Dilihat dari mana ini? Nah, kemudian Muhammadiyah juga menentukan ini amanat musyawarah internasional para ahli falak muslim ya. Akan menggunakan matlak global, yaitu di garis bujur 180 derajat bujur timur maupun 180 derajat bujur barat. Punti liwate niku. Saya kelingan ilmu bumi mboten. Pun lali. Globe niku, globe tiran bumi kan digawe garis mudhun nggih. Itu namanya garis bujur. Yang dari Greenwich ke timur dinamakan bujur timur. Nah, dari Greenwich London ke barat dinamakan bujur barat. Engko petuk di garis 180 derajat. Nah, itu bisa disebut bujur barat, ning ya bisa disebut bujur timur. Itu yang dijadikan matlak internasional gitu kan. Ya sumpen kaya piye lah wis ya gayengnya melebihi ini mestinya ya. Karena di sana disyaratkan tidak lagi wujudul hilal tapi ru'yah dengan ketinggian hilal 5 derajat ya, dengan dari cakrawala 5 derajat dengan sudut namanya elongasi, ingat saya 6 derajat. Muntintani mawon maupun keterangannya pun yang lebih lengkap. Nah, jadi saya sampai yang terakhir tadi pembagian dan kemudian dan tadi pertanyaan, bolehkah ini kemudian daging ini disimpan melebihi dari selesai hari tasyrik ya.
ulama sekarang sepakat dibolehkan, sehingga kemudian memudahkan pengiriman bagian hewan kurban yang lewat rendangmu itu. Tidak harus pada bulan Dzulhijjah, bahkan sampai melebihi bulan Dzulhijjah. Tapi kalau kita yang menyembelih itu ya langsung istinowi, langsung tidur. Yes, boleh rampung. Nek ditandus suwe orang duwe, orang di kulkas gede, langsung dibagi-bagi. Demikian yang kami sampaikan. Dalil-dalilnya tidak kami sampaikan karena waktu, dan mungkin kalau ada tanya jawab, betul Mas? Ada? Monggo. Jangan kok mati. Kalau ada yang mau ditanyakan khusus dari doa semuanya, mungkin dari saya sendiri ya. Monggo. Nah, ini dari pertanyaan pertama, Kiai, kalau di ITS itu memberikan kursus yang sangat biasa, memberikan latihan kurban oleh mahasiswa, artinya ditarik iuran, tapi lebih dari 7 orang. Nah, yang saya tanyakan bagaimana statusnya, apakah ini bisa disebut sama kurban atau mungkin ada paham hukum yang lain dalam hal ini, karena lebih dari 7 jiwa jumlahnya. Kemudian yang kedua, mungkin ini juga banyak pertanyaan, masih banyak hal. Kurban itu diperuntukkan mungkin semisal orang tua yang sudah meninggal. Untuk hal ini apakah dalam hukum sudah ada aturan mereka atau mungkin ada pandangan yang lain? Oke. Sambut. Ya. Terima kasih Mas Fajar. Jadi sekarang ini ada ya setelah ada pendidikan ya. Sebelum ada pendidikan, ada lembaga pendidikan yang maksud itu kurban yang berjalan seperti yang diterangkan di dalam yang dituntunkan oleh Rasulullah itu. Nah, iso kurban ya wedhus siji atau sapi siji di itu, atau bisa sendirian satu, kalau tidak ya tidak ya. Apalagi kalau pada waktu dulu ini dan mungkin termasuk yang sekarang sudah dilupakan, ini termasuk jasa Muhammadiyah ya. Saiki wong Jawa senajan santri iki korban anak-anak. Ya. Beli wedhus ngenteni nek wong tuane mati. Kasih sensasi besar malah ora beli wedhus ngenteni yen wis eneng wong mati mergo dienggo slametan. Ya. Maka Muhammadiyah sejak awal mempelopori untuk melaksanakan ibadah menyembelih hewan kurban ini. Jadi ketika saya kecil dulu, masih jarang-jarang itu di komplek-komplek nanti wong kurban anak-anak. Tambah 14 sekarang sudah sing mampu orang kurban nganti dopo kewo, nah gitu. Nah, kemudian kalangan pendidikan itu kemudian ada ide kurban patungan untuk anak-anak ya. Kalau biar bisa menyambut hari raya Idul Adha namun sholat tok neng sekolah nih kalau nyembelih korban. Ini para ahli fikih sekarang menghukumi ini adalah semacam latihan ya. Korban dalam bentuk pendidikan untuk berkorban sebagian wis ijen ya, itu bisa melakukan. Sebab apa? Korban ini yang sebetulnya punya tugas adalah kan kalau orang yang sudah punya penghasilan. Yang kedua adalah kalau orang yang sudah berkeluarga, ini adalah kepala keluarga ya, kepala keluarga. Sehingga korban itu menjadi satu kegiatan untuk satu keluarga, tidak dikirimkan ini korban ke bapakmu, korban ke adikmu, korban kalau tidak ya. Hingga maka itu korban yang begini ini, korban yang dengan disangka sekian banyak orang itu dimasukkan pada korban secara
pendidik untuk nanti bisa berkorban. Namun mboten sah terus itu enten ganjarane mboten Pak. Ya ganjaran mboten diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amal yang baik tentu akan ada pahalanya. Nah, kemudian yang kedua apa namanya? Korban tapi diperuntukkan atau diatasnamakan semisal orang lain yang sudah meninggal dunia. Oke. Jadi ini kalau di Muhammadiyah ya karena berpegang pada hadis yang berbunyi idza mata benu adama engqata amaluhu illa min salasin ya. Ketika seorang itu meninggal dunia, engqata itu terputus ya. Dari anak cucu Adam ini meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali salasin 3 hal. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Artinya orang tadi ketika hidup mengajarkan ilmu yang mempunyai manfaat bagi kehidupan ya, itu akan mendapatkan amal yang mengalir ya. Jadi salah satu dari kelebihan para pengajar ini mulang ikhlas tenan. Jadi ganjarannya mengalir dari mahasiswa yang dosen ajarkan di situ dengan niatan memang ikhlas. Jadi ini ikhlas tetap ini kan oleh belajar. Gajinya tidak terlalu diuji banget lah gitu ya menurut kemampuan institusi. Nah, kemudian yang ketiga waladun sholihun yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan ya, meskipun di situ disebut walad anak laki-laki, tapi termasuk juga orang anak lanang sing kewajiban umumi, tapi juga anak perempuan. Nah, kalau orang yang berpegang pada hadis itu orang sudah meninggal dunia ya sudah, kesunahan dan kewajiban untuk melaksanakan amal tidak ada kecuali yang pernah kalau di Muhammadiyah kecuali yang pernah disebutkan oleh Nabi ya. Yang pertama apa? Haji ya, haji ini seorang anak bisa menghajikan orang tuanya karena ada perilaku di zaman Nabi begitu, tiang kula badhe kaji kok kesusu meninggal dunia napa kula ngajekke nggih. Nabi Muhammad membolehkan tapi dengan syarat kamu sudah haji lebih dahulu. Jadi ora oleh haji niate dobel ngajekke awake dhewe karo ngajekke wong tuane. Kalau sekarang ya cukup sulit. Kenapa? Karena orang yang haji ini boleh daftar haji lagi ngenteni 10 tahun. Orang 10 tahun ora oleh daftar haji di Indonesia ini peraturan Indonesia ya, kecuali mereka yang bertugas baik bertugas ibadah, bertugas sebagai petugas penyelenggara haji maupun para petugas pembimbing haji. Jadi contohnya ya yang saya jalankan sendiri, saya berhaji berulang-ulang. Kenapa kok boleh? Ya karena saya punya sertifikat pembimbing dan didaftarkan atas nama bukan jamaah biasa ning pembimbing. Nah, aku lagi iso ngajekke wong tuane. Kemudian yang kedua, kalau itu memang sudah merupakan niatan ya. Yang kedua masih ada lagi ibadah yang dilakukan ya poso Mas. Ini yang berpedoman pada hadis ya. Poso ini kalau orang tua atau anaknya punya hutang puasa meninggal dunia kok diutang poso, Nabi minta untuk warisnya nyaur. Nek ra disaur ya dibayar fidyah. Dua amalan ini. Amalan yang lain
itu kalau itu merupakan wasiat dan niat ya, kemudian meninggal dunia, nah itu untuk niat haji, niat menyembelih korban itu dilaksanakan atas nama karena sudah mempunyai niat, tentu dari hartanya sendiri. Mulai untuk warisan kayak kan dilomisik duwe wasiat apa, nah, kalau punya wasiat untuk menyembelih akan menyembelih korban maka itu dilaksanakan ya. Amal-amal yang lain, nah ini bagi yang menggunakan hadis ya. Tapi bagi yang tidak mau menerima hadis ini juga ada. Paham umat Islam nek wis tekan kono kuwi ora gelem gunakake hadis, sing digunakake mung ayat Al-Qur'an yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan mendapat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan tiadalah bagi seseorang akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang dia lakukan ya. Ini kalau orang yang berpaham ini nyembelih korban digo wong nek wong nek wis larang ya wis gitu. Tapi Muhammadiyah berpedoman pada ini tadi. Kalau ada itu memang ada wasiat, maka wasiat itu dilaksanakan atas nama pelaksanaan wasiat bagi orang yang meninggal dunia. Ada Fajar yang kami sampaikan. Dari beberapa saya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Pak. Saya nambah sedikit. Cuma pada masalah Sabtul Hijjah ya, atau bulan Idul Adha ini, karena ada di Indonesia ini ada paham baru mergo saiki wis eneng apa itu siaran langsung. Kalau yang namanya puasa Arafah itu kudu bareng karo wong wukuf ya, sehingga nanti juga mempengaruhi Idul Adha. Idul Adha ini bareng karo Idul Adha ini mana Mekah ya, atau Saudi. Nah, ini di Muhammadiyah paham ini ditolak ya. Pertama, tidak ada contoh di zaman Rasulullah ketika Rasulullah melaksanakan puasa Arafah di Madinah ya. Di Madinah melaksanakan puasa Arafah. Itu kan puasa Arafah kan Nabi belum melaksanakan haji. Nabi tidak pernah minta berita wukufe Arafah dina apa. Pada masa Nabi itu apa sudah ada orang berhaji atau belum? Nah, sudah. Haji itu kan ibadah sejak zaman Nabi Ibrahim ya, menjadi rukun Islam setelah diwahyukan perintah untuk melaksanakan ibadah haji pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada beberapa ayat itu, ada wa'atimul hajjah wa umrotalillah dan sebagainya, dan tentang perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi sudah melaksanakan puasa Arafah sebelum beliau melaksanakan haji. Nah, puasa Arafah tanggal piro ya tanggal 9 menurut apa yang berlaku di Madinah. Tidak nungsung warto pergi ke Mekah terus ya ora bakal nyandak. Si ora nek telepon ora ning meling Nabi kok sing kok Mekah ngabari ning Madinah nek ben esok ben wukufe iki dina iki ya. Nah, inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah, sehingga sering terjadi perbedaan karena ada kelompok yang ketika akan puasa Arafah dan Idul Adha iki nguping kepada berita yang datang dari Saudi. Demikian yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan. Pertama terkait pembagian. Pembagian tadi
melaksanakan pengorbanan itu berhak mendapatkan sepertiga atau saya yang memahami. Jadi maksimal. Yang misalnya kan ini, kadang di dalam korban yang jumlahnya banyak dulu, apakah boleh panitia kita sebagai panitia itu membagikan korban pokoknya jaraknya kadang-kadang kita pukul rata saat itu ya kira-kira dapatnya 5 kilo per yang korban kita itu 100 sekian itu kemudian seperti ini kita itu apakah harus dari sapi yang tadi yang banyak gitu ya kelompok sapi ya kita bingung misalnya itu pokoknya masyarakat jaraknya kadang 5 kilo dikasih walaupun dari sapi yang entah dari mana gitu yang itu di situ itu bagi yang pertama yang terkait dengan itu. Kemudian yang kedua tadi pemberian dari korban kepada yang non muslim tetangga-tetangga kita yang di sekitar Mesir kan juga ada seperti itu. Terus yang ketiga mungkin tadi Pak Yai mohon terkait doa doa untuk kita kan biasanya ya menyebut nama ya. Kalau saya juga bisa itu doa sebelum melaksanakan korban. Itu doa yang Allah la kopel. Nggih. Nuwun. Jadi doa itu ya karena Nabi orang Arab ya doanya dengan bahasa Arab Allahumma taqabbal. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab bisa juga diganti dengan bahasa Indonesia. Sing ora oleh sing tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia itu adalah basmalah dan takbirnya. Ya. Tetap Bismillahi wallahu akbar atau Bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Ya. Doanya bisa dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau lebih ngirit kan dengan bahasa Arab Allahumma taqabbal siapa amin. Ya Allah terimalah ini dari siapa. Kemudian tentang yang diberikan kepada sahibul korban, nah, itu memang kalau di zaman Nabi ya diberikan dari daging yang dikorbankan. Kenapa? Karena hampir semuanya itu menyembelih sendiri-sendiri ya. Belum ada panitia kurban seperti sekarang. Jadi panitia kurban ini adalah sesuatu yang baru, tapi karena lebih bisa menolong ya. Jadi sing wong cuk apa nek Jawa kane wong kaku nggih, kaku memahami apa yang dilakukan Nabi, membentuk panitia kurban iki ora gelem. Sebab apa? Zaman Nabi ora ning panitia kurban. Mereka lupa kalau di zaman Rasulullah itu hampir semua orang Arab ini iso mbeleh wedhus dewe-dewe. Karena itu termasuk makanan, termasuk lauk pokok. Lauk pokoknya orang Arab itu kan termasuk hewan kambing ini. Sehingga kalau sekarang untuk tidak menyulitkan panitia itu juga para sahibul korban tidak harus ngarani iki mbok jikoke saka sapiku ora, alhamdulillah le mbleh apa itu bareng kemudian le ngeleti itu bareng. Nah, panitianya terbatas sehingga tidak bisa. Kalau panitianya tidak terbatas sebetulnya bisa. Iki mau boleh sapa jikoke kuwi terus diadaki jikoke sik. Iki kan sapa jikoke sik gitu kan. Tapi kalau waninya terbatas apalagi kemudian di tempat yang cukup banyak terus sing akeh wedhus luwih akeh kan wedhus itu kan jumlahnya banyak ngeling-eling sing iwang gone sapa kan akeh. Nah, itu bisa diambilkan menurut kebijakan panitia karena ini adalah untuk memudahkan apa di dalam penyelenggaraan berkorban pada waktu sekarang ini. Jadi penjenengan yang menyerahkan hewan korban jangan, tapi yang lebih menyulitkan ini Pak Anies, korbane wedhus njaluki sapi. Nah, judeg saya. Pripun Pak niki? Jane ya ora iso nek njaluk sapi ya korban sapi. Nah, terus pripun? Ya wis diwenehi ning ora atas nama bagiane korban. Atas namanya oleh dunduman. Nah,
ini pemahaman fikih mudahnya kan gitu, karena ada fikih kan jadi begitu. Dan saklek kan tidak bisa belehmu wedhus ya entumu wedhus, wong beleh wedhus kok njaluk sapi. Allah mboten mangan Pak wedhus kok lah kok beleh wedhus. Golek sing luwih ngirit karena sapi dengan kambing kan murah. Sapi itu kan kambing itu sekarang biasanya umurnya berapa? 2,5 juta ya. 2,5 juta saya dapat. Ini nek wedhusnya gede tenan ya iso nganti 3 mungkin. Begitu Pak Anies ya di dan Baik, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk kajian nasi fikih kurban. Lalu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.